mau jawab Pak Bram? Pengalaman menerima keselamatan dari Allah. Bagi pengalaman menerima keselamatan dari Allah. Ada Bu Yunik tuh di belakang tuh lagi gendong Claire. Ya, pas aja pas. Bagaimana? Halo. Kesaksian dulu dong. Kita nggak connect ya? Ada. Bu Ita boleh di itu unmute suaranya terus kayaknya ngomong ya Bu Ita ya. Ini ketutup sama itu sih apa sih catatan? Ya udah. Ya oke. Iya Bu Ita mau cerita bagaimana Bu Ita menerima keselamatan dari Allah. Kapan Bu Ita benar-benar ngerasakan sudah menerima keselamatan dari Allah. Terus bagaimana perasaannya saat itu? Kalau saya sih kan dari kecil ya udah ikut-ikut sekolah minggu. Jadi udah apa namanya? Udah kenal, udah sering mendengar Tuhan Yesus juru selamat gitu semua ya. Dan pernah juga waktu masih kecil mungkin kelas 4 SD ya, pernah waktu lagi liburan saya waktu itu di keluarga di Garut belajar untuk puasa katanya, sementara kita masih pada kecil-kecil, coba puasa terus nanti kita berdoa kata ini ya, kata saudara saya gitu. Jadi kita yang masih kecil-kecil belajar puasa sambil aduh lapar gitu. Terus ayo udah lagi puasa kita berdoa sama-sama gitu. Nah pada saat berdoa sama-sama itu memang saya seperti melihat film gitu ya. Kayak lihat film benar-benar Tuhan Yesus gitu. Benar-benar Tuhan Yesus yang lagi saya ngelihat ke langit gitu, ke atas ada Tuhan Yesus dengan mukanya yang lagi disalib itu yang suka saya dengar-dengar. Jadi saya kayak benar-benar ngelihat film gitu. Terus dia bilang sama saya, ayo kamu nanti pulang ke Bandung, kamu seperti ini ya, ngumpulin anak-anak gitu katanya gitu. Terus ceritakan tentang saya seperti itulah, seperti itu gitu. Sepertinya dia ngomong gitu ke saya ya, maksudnya nggak ngomong langsung tapi saya kayaknya gitu, dia ngomong itu gitu ke saya. Nah setelah itu ternyata di Gereja Kristus Bandung dulu kita masih kecil, setelah saya agak besar memang membutuhkan guru sekolah minggu. Nah saya terus tertanam teringat yang penglihatan yang waktu di Garut itu, jadi saya memang menjadi guru sekolah minggu antara lain Pak Stephen, Pak Erik, tuh Bram, tuh murid-murid saya tuh semuanya. Nah, ya, tapi yang lebih saya jadi guru sekolah minggu ya gitu aja. Tapi setelah itu ada pelatihan dari apa itu namanya yang Profesor Hit yang di apa namanya itu PEA. Nah, PEA Persekutuan Evangelisasi Anak, istrinya itu ya yang itunya. Nah, kita tuh di situ saya yang dulu ada Pak Yupi Tersepaya, Ibu Ning. Nah, itu kita ikut tuh. Semua ikut pelajaran itu. Nah, di situ saya mungkin masih SMA apa SMP kelas 3 SMA. Nah, di situ yang lebih benar-benar dikasih pengertian mengenai dosa, mengenai sebelum kita harusnya terjun langsung ke anak sekolah minggu. Di situ saya yang merasa benar-benar apa namanya yakin menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu sih ceritanya saya. Ya, amin ya Bu Ita ya. Tuhan Ya. memang memproses kehidupan kita. Ada orang yang benar-benar spektakuler ya, dari hidup yang
berantakan. Kemudian ada satu titik di mana dia tuh benar-benar tuh merasakan kehadiran Tuhan dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada orang-orang tertentu memang yang melalui proses gitu ya, kayak lagu sedikit demi sedikit gitu ya, tapi terus diproses oleh Tuhan sampai benar-benar dia tuh bisa merasakan kehadiran yang Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Nah, dari pengalaman hidup Bu Ita, kita lihat bersama-sama ya, pasti kita semua juga yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita juga sudah mengalami hal itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu sharing yang pertama ya, bagaimanakah saudara menerima keselamatan dari Allah. Selanjutnya Pak, boleh buka itu ini yang kedua, sharing yang kedua. Yang ada angka 2-nya. Nggak panik. Sharing yang kedua. Ada. Nih yang. Bagaimanakah seharusnya seseorang yang sudah menerima keselamatan dari Allah bersikap? Nah, di sini kita lihat ya hal yang kedua di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini kita lihat bahwa keselamatan adalah anugerah. Anugerah yang dikerjakan Allah melalui karya Kristus dan karya Roh Kudus di dalam diri seorang percaya. Keselamatan yang sudah diterima oleh orang percaya ditunjukkan melalui sikap hidupnya yang memuliakan Allah. Nah, di dalam bacaan ini dikatakan bahwa bagaimanakah seharusnya sikap hidup seorang yang sudah menerima keselamatan dari Allah di ayat yang ke-9. Pak Erik, boleh Pak Erik? Jawab Pak Erik. Bagaimanakah seharusnya sikap seorang yang sudah menerima keselamatan dari Allah dari ayat yang ke-9? Oke. Rendah diri, rendah hati, selalu mau menerima pengajaran, membuka hati untuk pengajaran. Amin ya. Jadi kalau di sini kan dikasih kontranya ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata Pak Erik, berarti orang itu harus rendah hati ya. Betul ya? Ya. Jadi lawan dari memegahkan diri yaitu rendah hati. Jadi sikap orang yang sudah menerima keselamatan dari Allah harus terlihat dari kehidupannya, salah satunya adalah rendah hati. Nah, memegahkan diri kontranya di dalam kehidupan orang percaya itu apalagi selain rendah hati? Berkarakter. Ada yang mau jawab? Ayo. Jangan memegahkan diri. Jangan ya. memegahkan diri. Selain rendah hati apa lagi? Itu yang paling pas rendah hati. Iya, Pak. Ayo, Venska, ada Kevin tadi mana ya? Hilang ya? Bu Chandra. Ada di bawah. Di bawah di ruang Agung. Yang kuning. Ya, di sini tadi sudah dijawab oleh Pak Erik, yaitu orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, dia rendah hati. Kemudian memegahkan diri ini saya lihat juga adalah orang yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi tidak memegahkan diri adalah tidak mengutamakan dirinya sendiri. Di dalam pelayanan mungkin kita melihat, kita bisa membedakan. Ada banyak-banyak hal yang kita bisa lihat bagaimana orang yang benar-benar rendah hati di dalam pelayanan, bagaimana orang yang
tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri di dalam pelayanan. Nah, itu adalah sikap dari seseorang yang sudah menerima keselamatan daripada Allah. Nah, sekarang relevansinya atau implikasinya di dalam kehidupan kita, bagaimanakah sikap saudara terhadap keselamatan yang sudah saudara terima? Kan ada banyak sekali hal implikasi di dalam kehidupan kita dari hal dari hal rendah hati, dari hal tidak mementingkan diri sendiri atau tidak mengutamakan diri sendiri, kan ada banyak hal yang kita implikasikan di dalam kehidupan kita. Boleh ada yang mau kasih contoh misalnya seperti apa orang yang mungkin yang kontranya, yang negatifnya ataupun yang positifnya, silahkan kita sharingkan bersama-sama. Halo? Yang dari tadi belum ngobrol yang mana ya? Ibu Sinaga salah mencet itu. Mencetnya presenting. Iya. Bu Sinaga, Ibu mau jawab, Bu? Mungkin mau unmute jadi presentasi. Dia pencet pasti. Hati-hati di sharing nomor 5 atau nomor. Oke. Kalau nggak ada yang jawab, kita lanjut ya. Halo, kedengeran nggak saya? Halo? Iya, Bu, kedengeran. Cuman itu kebuka presentasi. Hah? Gimana nih? Silakan Bu Sinaga, Itu apa yang kebuka mau presentasi. dipresentasikan? Halo. 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 Halo, kedengaran? Ya, Enggak. ya kedengar. Mana ini? Itu kan udah masuk. Tapi ini Itunya fotonya enggak itu gambar itu mami udah masuk. Tapi ini Itu gimana Pak? Kan bantu dulu Pak untuk pencet apa gitu. Bram. Harusnya pijit. sudah mami. Tapi Mau moodnya di-mute? pencet. Kenapa coba? Mereka HP-nya dua-duanya dekat. Gitu. Makanya feedback. Oke. Sambil dilanjut, lagi ngoprek sambil lanjut. Lagi mencoba berdua. Iya, Bu. Oke. Sambil jalan aja ya. Nah, ini yang masih pertanyaan yang nomor 2, pertanyaan yang implikasi buat kita ya. Bagaimanakah sikap saudara terhadap keselamatan yang sudah saudara terima? Ini kita pribadi ya, kita sikapnya harus bagaimana dengan keselamatan yang sudah kita terima. Ya, banyak bersyukur. Kata Kocoan banyak bersyukur katanya. Ada lagi yang mau kasih pendapat Bapak Ibu? Sama nggak? Menghargai, Bu. Bisa nggak menghargai? Menghargai. Ya, menghargai. Menghargai dengan banyak cara ya Bu Teta ya. Menghargai keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Iya. Semakin rajin ibadah. Bertumbuh, bersyukur. Teman Ya, kontak bersyukur. Tuhan Yesus ke barbershop. Udah gondrong. Oke deh, kita lanjut dulu, nanti kita ini ya. Nanti Lanjut, kita Bu. di belakangnya kita sharing. Disimpel. Kita sharing ya. Mas, ada sharing yang panjang di belakang. Nah, yang ketiga Pak Stephen, nomor 3,
percaya adalah buatan Allah yang diciptakan Amin, dalam Om. Kristus Yesus. Oke. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Ada yang bersedia mau baca nih ayat 10 nih? Saya nyambung nggak nih? Nyambung. Iya, kedengeran. Suaranya nyambung, Bu. Ada, Bu, suaranya. Iya, kenapa Oke. ya? Baca ya, saya baca ya. Saya baca. Sudah. Ya, nggak apa-apa mau baca terus juga. Udah. Ya, di sini kita dikatakan bahwa setelah kita diselamatkan atau pada saat kita diselamatkan, nah kita itu diciptakan baru oleh Tuhan. Kita diciptakan baru kembali kepada penciptaan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah untuk bersekutu dan menyembah Tuhan. Nah, ada yang menarik ya di sini yang dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ini lagi punya mantu. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita sebelum kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah merancang kita. Tuhan sudah menyediakan kehidupan bagi kita. Bahkan Tuhan mau supaya kita menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Nah, di sini yang ketiga, orang percaya adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa maksudnya? Bagaimana caranya agar kita dapat menghidupi dan menghidupkan pekerjaan baik Allah itu melalui hidup kita. Nah, di sini yang mau kita sharingkan bersama-sama yaitu Itu yang mau kita sharingkan bersama-sama yaitu karena Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebelum kita melakukannya supaya kita bisa hidup di dalamnya. Nah, di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari kita pasti pernah melalui sesuatu hal yang entah itu sulit atau itu pergumulan yang berat. Tapi ketika kita melewati semuanya itu, kita tuh berkata bahwa, oh pantesan ya aku harus melewati ini, aku harus melewati itu. Memang udah rancangan Tuhan seperti itu untuk aku lewati. Sehingga aku tuh bisa ada sampai pada saat ini, dalam situasi seperti ini, itu semua karena Tuhan yang sudah mempersiapkan jalannya. Nah, mari kita sharingkan bersama-sama, kita mungkin mau bagi kesaksian hidup kita, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, bagaimana kita menghidupi pekerjaan baik Allah yang Allah berikan kepada kita, walaupun di tengah banyak tantangan yang ada. Dan apa yang kita alami ketika kita melakukannya. Ya, silahkan. Stefan. Ada yang mau kesaksian nih selama pandemi? Pertanyaannya disederhanakan, Dokter. Orang percaya adalah kan ya, silakan Pak Bram. Kok nggak keluar suaranya? Kok nggak ada suaranya? Ya ampun. Biar dulu lagi loading.
itu udah disiapin. Dapur udah disiapin. Yang gelas merah. Amin. Ya, namanya pekerjaan baik itu kan diciptakan baru. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan itu otomatis kita sudah ciptaan baru. Status kita kalau kita ingat yang bukan B2B. Kita kan pernah ngadain satu kali pendalaman Alkitab ya. Ya masih ingat. Bible study. Jadi kan Bible study. Nah, waktu itu kita kan pernah belajar bersama-sama. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita diperbaharui. Nah, setelah status kita diperbaharui, maka segala yang mengikutinya itu statusnya diperbaharui. Tapi memang kan kita harus melewati proses-proses di dalam kehidupan kita. Nah, untuk punya kesadaran bahwa kok saya udah diciptakan baru tapi masih seperti ini gitu kan. Ya, untuk sadar itu sebenarnya itu kan udah berpotensi sangat besar bagi kita untuk membawa kita tuh melakukan apa yang Allah inginkan. Nah, di sini kan dikatakan bahwa Allah sudah mempersiapkan kita sebelumnya untuk berbuat baik. Artinya apa? Artinya banyak peluang sebenarnya. Ya ketika kita percaya Yesus, Tuhan Yesus sudah memberikan peluang-peluang bagi kita untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki untuk berbuat baik. Jadi sebelum kita menjalani itu Tuhan sudah mempersiapkannya bagi kita sehingga ketika kita melewati itu, kita itu bisa menghasilkan satu produk yang baik di hadapan Tuhan. Ada lagi yang mau sharing? Hilang jadinya. Pak Amir itu suaranya udah keluar. Ada Ibu Ana sama Ibu Chandra tuh belum kedengeran suaranya. Kenapa Pak? Ada Ibu Ana sama Ibu Chandra gabung juga. Oh iya. Belum ada suaranya. Oke. Saya kedengeran Nanti kalau suaranya. kasih pendapat di ini ya, dibuka aja ya suaranya sama Bu Chandra. Pak Gembala enggak Pak? Ya. Halo, kedengeran iya. suara saya? Iya, kedengeran Bu. Oh. Bapak sama Ibu mau nambahin nggak Pak, Bu? Udah dulu deh. Ini lagi ngoprek-ngoprek ini jadi hese. Iya. Apa namanya? Kedengeran kok, Pak. Kedengeran banget. Suaranya udah gitu. ada. Oh, Pak Joni. Tapi gambar Selamat datang Om John. Itu Om John mau bicara Om John. Gambarnya nggak kelihatan. Nggak Beda apa-apa, ya sama suaranya ada. ada. Oh, oke okay lah kalau ada. Oh, ada. Suara gitu. udah ada. Ada tapi suaranya nggak ada. Gambar nggak ada ya? Iya nggak ada Bu. Kalau muteknya Pak John, ditekan itu jadi suaranya kalau mau ngomong
dibuka Pak John. Suaranya dibuka Pak kalau mau. Pak John. Om John, pencet dulu suaranya yang ada merah-merah di pinggir. Saya kalau moodnya dipegang jadi ribut, dijalanin. Tuh. Oh. Oke. Jadi Ya udah, terus. Ya. sambil jalan. Mana gambarnya, Pak? Oh, kok jadi hilang? Kok jadi hilang? Diulang lagi yang di review yang pertanyaan nomor 4. Ya, jadi ada yang mau berbagi nih. Masih yang nomor 3, kita sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menghidupi dan menghidupkan pekerjaan baik Allah itu melalui hidup kita? Kalau cepat. Bergaul akrab. Halo, Nomor 3. Bapak Ibu. Sharing kan. Nomor 3 apa? Iya, nomor 3. Selalu dekat dengan Tuhan, Bu. Ya, selalu dekat dengan Tuhan. Jadi kita dapat menghidupi dan menghidupkan pekerjaan baik Allah itu dengan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Biar kita bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan dan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin, Bu Teta. Amin. Ada lagi? Karena, Kalau nggak halo, ada, kita masih. halo, Ya, halo, halo Pak. halo. Silakan. Ya, kedengeran. Karena kita tidak bekerja, tidak melakukan kekuatan kita, tetapi tidak mengandalkan kekuatan kita, betul. Tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan, yang artinya bahwa memang kita harus membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dengan itulah kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu sangat sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ya, pokok anggur. Begitu. Itu sebabnya kita buat rancangan bahwa mengalami perjumpaan yang terus-menerus dengan Tuhan. Begitu. Ya. Halo? Oke. Cukup. Jadi pas ya. Ya, pas ya yang Bu Teta bilang tadi ya, kita lebih dekat dengan Tuhan supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan kita seperti kata Pak Gembala tadi, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, itu juga pas dengan yang Pak Bram tadi saksikan ya. Saya ini manusia baru, tapi kok rasanya seperti belum apa ya, sepenuhnya gitu ya, diperbarui. Tapi tadi kan Pak Gembala bilang bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan pasti akan memproses kita sedemikian rupa setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, selanjutnya kita buka di refleksi yang keempat, terakhir ini ya. Nah, di situ saya harap semua bisa buka suara ya di sini ya. Yaitu kita mau sharing tentang pekerjaan baik apa yang Allah percayakan untuk saudara hidup di dalamnya, sehingga rencana Allah tergenapi di dalam dan melalui hidup saudara. Jadi setiap kita itu Tuhan punya pekerjaan baik bagi setiap kita sesuai dengan panggilan kita. Sehingga rencana Allah itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya sendiri ya pasti saya katakan bahwa pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan bagi saya ada beberapa pekerjaan supaya tujuan Tuhan itu tergenapi di dalam hidup saya. Yang pertama rohaniwan, itu kan panggilan Tuhan. Yang kedua ibu rumah tangga, itu juga panggilan Tuhan. Yang ketiga istri, itu juga panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
apa saja panggilan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, pekerjaan baik apa yang Tuhan tetapkan sehingga Bapak Ibu Saudara boleh menggenapi rencana Allah melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Silakan, semua orang harus menjawab karena pasti Tuhan punya pekerjaan yang baik bagi setiap orang. Ya, Pak Stefan, silakan mulai dari siapa dulu, Pak? Sesuai gambar yang tertera. Itu mulai dari Fenska tuh yang dari tadi udah gabung. Ya, Fenska, silakan, Dek. Pekerjaan baik apa, Dek? Fenska nggak ada suara. Fenska, pertanyaannya pekerjaan baik apa yang Tuhan percayakan untuk Fenska? Nggak ada suara ya? Pak Joni. Tunggu satu-satu. Apa, Dek? Dari tadi cuma gambar suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Kebalik, ini suara nggak ada. Ini Suaranya. Nggak ada suaranya. Ya udah lanjutlah. Bu Chandra. Bu Chandra. Hadir. Halo, Bu Chandra. Ya. Halo. Pekerjaan baik dari Tuhan yang Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Saya mengucap syukur Tuhan izinkan saya menjadi seorang ibu walaupun Induksi. Ya, mengucap syukur dengan anak yang lagi remaja ya, yang membutuhkan kesabaran ekstra. Terus di 19 ini karena sering di rumah lebih dekat dengan tetangga gitu. Nah, yang saya bisa bagikan yang maksudnya ya saya sih nggak tahu ya. Jadi itu salah satu pekerjaan baik ya, Bu. Iya. Amin. Nggak bisa berbuat banyak, cuma kan di antara tetangga yang mungkin yang banyak yang galau ya, saya bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Terus kalau mereka mukanya kusut gitu ya, saya tersenyum, mereka jadi tersenyum. Kenapa? Mbak suka tersenyum ya, katanya gitu. Ya saya bilang ya senyum aja, itu kan berkat. Kalau kita senyum, yang lain ikut senyum, nanti manjang jadi senyum semua. Tapi kalau kita mukanya cemberut, yang lain ikut cemberut, ketemu orang lain cemberut lagi, jadi berkepanjangan cemberutnya. Jadi yang gampang aja dulu senyum gitu. Itu yang bisa saya bagikan. Ya, senyum juga merupakan pekerjaan baik ya, Bu ya. Iya. Mungkin ya. Ya, makasih Bu Chan. Tadi Fenska udah ada suaranya, Fenska. Halo, ya. Udah. Klik ada suaranya, kalau nggak mau. Oh, jadi suara sama video. Kalau dua-duanya nggak bisa kan? Iya bisa. Yes. Ya. Oke. Ya, silakan Fenska, udah ada suaranya. Pekerjaan baik apa yang Allah karuniakan kepada Fenska? Satu aja contoh. Bentar.
belum unmute itunya suaranya fans. Nah, ya udah. Apa tadi? Ini Apa fans kan? sinyalnya? Ya, pertanyaannya, pekerjaan baik apa yang Tuhan karuniakan kepada Venska sehingga Venska bisa memuliakan Tuhan melalui itu. Mereka salah satu. Halo. Ya, jadi ini diem. Oke deh, lanjut deh ya, fans, lanjut ya. Ini ada Pak John, Om John mungkin bisa itu. Oh, Om John. Ini Om John, suaranya Itu, buka dulu Om John, yang kayak udah on. bilang tadi. Itu belum dibuka suaranya Om. Om, buka suaranya dulu. Om, nih pencet. Pencet wajahnya Om, terus ada yang merah. Gambar itu. Nah, ya. Oke, sudah. Silakan Om John. Ya kita berdoa aja. Kerjaan berdoa baca firman Tuhan. Nah, itu udah jalan. Kita berdoa untuk orang lain. Bu, unmute Bu. Bu Sinaga. Jadi nggak kedengeran. Ya. Sorry. Lanjut Pak John. Ya. Om John udah ke mute lagi. Suaranya dibuka dulu. Nah. Masuk ya? Iya. Ya. Ya pekerjaan kita ya itu pekerjaan untuk berdoa bagi orang lain. Berdoa untuk kayak kita berdoa untuk jemaat, untuk negara. Pekerjaan baik kan? Baca Alkitab. Iya. Masih banyak juga. Berarti pekerjaan baik yang Om John katakan barusan jadi pendoa ya Om John ya? Iya, jadi berdoa. Ya, jadi pendoa. Itu salah satu pekerjaan baik. Ya, yang bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Oke. Oke, makasih Om John. Tadi ada itu Prisi. Halo Mateo. Halo. Ya. Pekerjaan baik yang sekarang kerasa sekali menjadi seorang istri dan ibu baru. Mama baru yang ternyata kan maksudnya tidak semudah yang dibayangkan menjadi seorang ibu baru. Banyak tantangannya, terus banyak suka duka yang harus dilewati. Tapi bersyukur, puji Tuhan karena jadi dilatih kesabaran juga, terus dilatih mentalnya juga, dilatih fisiknya, semuanya lah pokoknya. Jadi bersyukur untuk fase baru di kehidupan yang menyenangkan gitu, yang pokoknya bersyukur banget lah gitu. Itu sih yang sekarang lagi benar-benar terasa dialami sekali. Amin. Jadi pekerjaan baik ya Prisya, dengan panggilan yang Tuhan berikan saat ini ya, melewati satu musim demi satu musim kehidupan. Oke, silakan. Kasih Pris. Oke, silakan selanjutnya. Ada tadi udah Prisi, terus Bu Chandra udah. Bu Ana ada suaranya? Halo Tante An. Ini Tante An. Oh, itu. Nggak ada suaranya juga, nggak ada videonya juga ya Tante An. Nah, itu Tante An udah muncul. Ayo Tante An.
Tante An buka dulu suaranya, Tante An. Suaranya. Yang merah. Yang merah, Tante An. Yang merah satu lagi. Yang merah itu ada laparannya gitu tulisnya atau? Nah, itu udah masuk suaranya, bagus. Iya. Udah, Udah ada suaranya. Udah Bu Ana. Udah ada Videonya suaranya. agak ke bawahin sedikit, Tante An. Apa? Jadi jidatnya yang kelihatan. Nah. Sip. Kalau saya jadi seorang Ya. oma harus banyak sabar. Apalagi dalam COVID-19 Amin. ini ya, banyak tantangan, Iya. banyak menjengkelkan hati. Tapi saya selalu berdoa tiap pagi, Tuhan kasih kesabaran supaya saya menjadi oma yang baik. Harus memberi contoh buat cucu, anak, supaya saya menjadi panutan buat anak-anak. Memang kadang-kadang ya sudah nggak sabar, tapi Tuhan selalu kasih sabaran. Kalau malam saya tidur, saya berdoa supaya Tuhan beri kesabaran buat saya untuk mengalami semuanya ini. Walaupun sudah oma, banyak tantangan, baik dari cucu, baik dari anak, ya keadaan semuanya lah. Jadi saya kalau malam-malam mau tidur, saya berdoa, aduh Tuhan, kasih kesabaran, kasih kemenangan. Jadi bersama Yesus selalu menang. Amin. Amin. Oke, Oma An. Ya. Jadi Ya. Oma itu adalah salah satu panggilan Tuhan ya Oma An ya untuk kita bisa bekerja, melakukan pekerjaan yang baik ya Oma An ya. Amin ya. Oke, makasih Oma An. Doakan buat cucu-cucu, buat anak, berdoa. Iya, saya kalau berdoa malam mau tidur, pagi bangun pagi-pagi, saya selalu berdoa supaya ada damai sejahtera sukacita dalam hidup saya dengan anak-anak, dengan menantu, dengan cucu gitu. Tuhan selalu beri kesabaran buat saya gitu. Amin. Iya, Oma An. Yuk. Makasih Oma An. Sama-sama. Selanjutnya Oma An udah, Pak John udah, sebentar ya. Ini ya. Tutup lagi suaranya. Oh, tutup lagi ya. Sekarang udah. Bu Sinaga. Mana tadi Bu Sinaga ya? Kok hilang? Bu. Sinyalnya kurang bagus di rumah. Oke, kalau Ibu belum siap, masih ada ini. Siapa lagi nih ya? Tadi Kevin hilang ya. Ya udah tinggal kita lagi. Ada Pak Bram, Pak Stefan, Pak Erik, Bu Teta. Pocohan. Pocohan. Pak, pekerjaan baik apa Pak? Ya sama lah. Kayak Bu An tadi bilang, memang kita ini dibutuhkan kesabaran menghadapi tantangan pergumulan ketika situasi kondisi bangsa negara kita yang terpuruk, akhirnya berdampak ke kita. Jadi dibutuhkan sinyal tadi, kesabaran ekstra yang luar biasa untuk menghadapi semuanya ini. Tanpa kesabaran, waduh, nggak tahu apa yang terjadi. Jadi tapi itulah. Pekerjaan baik itu kesabaran ya Pak? Ya iyalah, kesabaran. Kan menjalani kehidupan. Itulah pekerjaan yang dipercayakan kita. Walaupun banyak bolong-bolongnya, jatuh bangun, tapi kasih karunia Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi supaya memang rencana Allah, ya rencana keselamatannya memang telah diberikan kepada kita. Tapi kita ya harus menghidupi itu dan harus bernapas hidup di dalam keselamatan itu supaya kita kuat menghadapi banyak tantangan dan pergumulan ke depan. Tuhan pasti memberkati, kan itu dalam Yesus pasti kita menang. Jadi pekerjaan baiknya Pak? Sabar. Ya sabar. Sabar, tetap sabar. Oke. Ya selanjutnya tuh ada mau siapa dulu nih, Bu Ita, Pak Stefan atau Kapel, Pak Erik, Bu Teta?
Sesuai gambar deh, Bu Ita, Bu Ita. Silakan Bu. Pekerjaan baik apa Bu? Pak Joni hilang. Bu Ita, Bu Ita mana? Pak Joni hilang. Kerjaan baik sekarang ya bersyukur sebagai majelis di gereja, sebagai pensiunan ibu rumah tangga, bersyukur dianugerahkan cucu, bisa menjadi oma. Di masa pandemi bersyukur bisa lebih banyak berdoa. Ya gitu. Amin. Bisa. Oke. Pak Stefan, selanjutnya Pak. Pekerjaan baik Pak. Pekerjaan baik sama pekerjaannya. Aduh, chaos nih di sini. Ini pekerjaan baik sih sama percaya sebagai pelayan penatua di gereja, sebagai kepala rumah tangga. Tuhan Yesus berkati dengan anak-anak yang luar biasa, dengan pekerjaan yang baik. Ada banyak pekerjaan baik yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam hidup saya. Itu sementara. Ya, makasih Pak. Bu Teta, Pak Eri. Nanti terakhir Pak Bram ya. Ada Ibu Sinaga. Bu Teta, Pak Eri. Ibu guru dadakan, Bu. Wow, sama. Yang pusing, Bu, darah tinggi. Amin. Pak Erik, silakan Pak. Pak Erik. Sebelahnya itu pekerjaan Ya. baik ya. Halo. Sama juga kayak yang lain-lain. Kayak saya jadi koordinator wilayah timur misalnya. Ada yang kredit atau bermasalah, saya tampung, saya sampaikan ke Pak Gembala atau Ibu Pendeta gitu kan. Tidak mencoba menghandle sendiri, tetapi tetap yakin, tetap sharing, bagiin firman. Hilang. Bukan berdasarkan Halo? kebenaran sendiri, tapi berdasarkan kebenaran. Halo? Oh, ada. Pekerjaan baik lainnya Muteknya mana? mungkin tetap yakin dengan konteks keadaan saat ini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang semuanya sudah selesai, itu benar-benar semuanya sudah selesai. Bahkan kehidupan kita pun akan dipeliharakan. Amin. Iya. Sip. Jadi ada banyak pekerjaan baik ya supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Ibu Sinaga udah ya Bu ya? Bu, itu belum di-unmute itunya. Suaranya Bu. Oke, boleh. Saya pekerjaan baik. Tadi jadi koordinator doa ya, pendoa. Saya suka cita banget, ini sedikit curhat. Suka cita ya, jadi itu awal-awal oke, kalau saya bilang 3 hari lagi doa ya kamu atau ibu bapak doa, puji Tuhan. Tapi sekarang menjelang masuk ke bulan keempat atau bulan kelima nih susah nyari pendoa. Ya, tapi jadi tantangan juga. Kalau doa, kok sudah bagian saya lagi? Boleh cari orang lain, jadi saya jadi bingung.
Bu, lusa doa ya. Kok udah bagian saya lagi, orang lain dulu lah. Cari lagi yang lain, itulah seninya. Tapi saya berdoa supaya kita tetap semangat. Karena kalau menurut saya doa sih pekerjaan baik ya. Paling baik buat kita membina relasi dengan Tuhan. Itu saja, doakan supaya kalau nanti saya tunjuk doa, sukacita ya semuanya. Amin. Amin. Ya, jadi koordinator tim doa itu pekerjaan baik ya Bu, meskipun banyak tantangan. Tapi melalui itu semua orang bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oke, terakhir tuh Pak Bram tuh. Halo Pak Bram. Kumaha Pak Bram? Ya. Amin ya. Jadi semua kita, Tuhan sudah memberikan pekerjaan baik kepada kita semua supaya kita bisa bertumbuh di dalamnya, supaya kita bisa memuliakan Tuhan di dalamnya. Dan pada malam hari ini kita juga sudah bisa melihat bersama-sama bagaimana Tuhan juga turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan pertumbuhan bagi kita semua, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, sehingga kita boleh diperlengkapi Tuhan untuk mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Pak Stefan boleh buka itu slide yang terakhir. Oh, dia ngomong. Slide terakhir. Slide terakhir, Pak. Nah, itu. Ya, kita sudah tiba di penutup ya. Penutup. Allah membukakan rencana dan kehendaknya melalui firman-Nya, sehingga memudahkan kita untuk menemukan rencana Allah bagi kita. Jadi kalau kita mau melihat rencana Allah bagi kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan meskipun untuk semua manusia, tetapi berbicara juga secara pribadi kepada kita. Dalam menggenapinya bukanlah hal yang mudah. Tadi kita sudah kesaksian ya, banyak tantangan. Karena membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Namun bukan berarti tidak mungkin, karena Allah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita dalam perjuangan iman kita. Bahkan Ia menyediakan berkat-berkat rohani yang makin menumbuhkan iman kita ketika kita bersedia menjalaninya. Hidup dan pertumbuhan rohani kita hanya akan menjadi maksimal ketika kita menemukan tujuan Allah dan berjuang untuk menggenapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita dan kita harus menemukan tujuan Tuhan itu dan berjuang untuk menggenapkan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Kita pasti tahu panggilan kita masing-masing ketika kita mendengarkan perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Pak Gembala, ada tambahan nggak sebelum kita tutup sharing B2B kita malam ini? Amin. Oh iya, Pak Gembala. Halo, kedengaran? Iya, Nah. ada suaranya Pak, silahkan. Ya, saya menguatkan apa yang baru dikatakan oleh Ibu Siska, Ibu Pendeta Siska. Kita membina hubungan kita dengan Tuhan setiap saat. Ya kan? Clear. Nah, di dalam kita membina hubungan kita dengan Tuhan, Clear. maka
adalah Dan satu lagi ada saja yang ingin kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari itu, ya, hari itu, saat itu, apa yang mau kita lakukan? Tuhan berbicara kepada kita melalui kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, tentu untuk menyenangkan hati Tuhan tersebut, kita melakukan apa yang diperintahkan hari itu. Contoh, untuk mengampuni orang yang sedang kita mungkin menyakiti orang atau apa, ya kita lakukan. Itulah kehendak Tuhan pada hari itu. Hari berikutnya hilang suaranya. Halo? Oke. Nah, hari berikutnya bisa saja Tuhan juga berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Nah, kita lakukan itu. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi bisa saja dalam hari-hari contoh nih hari Senin, dia ingin kita melakukan ini. Kita lakukan. Hari Selasa bisa saja melalui hubungan kita dengan Tuhan, bisa saja Tuhan menginginkan kita melakukan yang lain. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita lakukan apa yang diperintahkan itu. Begitu seterusnya di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Itu sebabnya kita membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Halo? Itu sebabnya kita membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Karena dia berbicara kepada kita. Begitu ya, yang saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan, bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan buat kita. Dan pada waktu kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan itu, pada waktu dia perintahkan, terkadang dia diam. Iya, dia tidak mau bicara lagi. Tidak mau menyuruh kita lagi untuk melakukan hal yang lain. Loh, ini aja kamu nggak lakukan, begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Pertumbuhan rohani kita mendet, dan kita tidak menikmati anugerah persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang saya tangkap dari semua diskusi kita, Bu. Makasih. Kok lama nyampenya ya? Halo? Halo? Bu, unmute Bu, tolong Bu. Bu Siska, Oh iya. di unmute. Oke. Ya, terima kasih Pak untuk tambahannya, biar kita boleh hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita, boleh menjadi berkat, dan kita memuliakan Tuhan senantiasa. Oke, terima kasih untuk pertemuan B2B kita pada malam hari ini. Saya mau tutup di dalam doa, sekaligus kita mau berdoa untuk doa malam kita, ya. Nanti doa malam yang saya doakan ini juga akan rekaman suaranya akan masuk di dalam grup gereja. Jadi yang tidak ikut B2B malam hari ini juga akan tetap ikut doa bersama pada malam hari ini. Apa cukup Bapak Ibu Saudara? Atau ada masukan tambahan yang lainnya sebelum saya tutup di dalam doa? Ada? Oke. Tambahan dari Pak Ketua Majelis. Ada Pak Ketua? Ada tambahan atau masukan atau himbauan atau sesuatu? Pengumuman. Suara. Tambahan apa nih? Uang saku atau tambahan transport?
Sepatah dua patah. Sebelum ditutup. Ya, Sebelum ditutup Pak Ketua. udah cukup kayaknya Bu. Semuanya sudah berbicara dan semuanya Oke. sudah membagikan Semua pekerjaan diberkati baik. malam hari ini. Amin ya. Semua diberkati malam hari ini. Amin. 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 Oke. Oke. Kalau demikian, Ayo konsumsi keluarin. kalau demikian kita tutup dalam doa ya. Kita tutup dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh sharing bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bagaimana rencanamu tergenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kerinduan kami kiranya kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami bertumbuh di dalam pekerjaan baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan sebelum kami hadir di dalam dunia ini, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh berjuang menggenapkan rencana Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan yang kami hadapi. Namun Tuhan bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semuanya karena kekuatan Tuhan yang kami andalkan. Bukan karena kemampuan kami juga Tuhan, tetapi hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga Tuhan, kami tetap mendukung untuk bangsa kami Indonesia. Kami tetap mendukung untuk pemulihan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah dan Engkau memulihkan di dalam keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Kiranya boleh tercipta kestabilan Tuhan, dan keadaan bangsa kami boleh normal kembali. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pandemi ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, khususnya di dalam pengadaan obat-obatan dan vaksin-vaksin yang dibutuhkan Tuhan. Ya, Kiranya Tuhan, pihak-pihak medis Tuhan yang berupaya Tuhan untuk menemukan obat maupun vaksin Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga Tuhan boleh ditemukan obat-obatan maupun vaksin yang dapat menyembuhkan atau menanggulangi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan di dalam Tuhan menghadapi COVID-19 ini Tuhan, sehingga tidak berdampak kepada kehidupan ekonomi dan kehidupan tenaga kerja, sehingga penanganannya juga Tuhan dapat berjalan dengan tertib. Keadaan bangsa Indonesia dapat terkendali, sehingga Tuhan keadaan bangsa Indonesia bisa pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar Gereja Kristus Bandung, untuk jemaat kami Tuhan, di tengah-tengah penyebaran COVID ini Tuhan, dan juga khususnya Tuhan di Jawa Barat yang masih terus tinggi Tuhan, masih ada penaikan jumlah penyebaran COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melindungi kami semua dan keluarga kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh terluput dari COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, yang bekerja di bidang medis, untuk Pak Agung, Bu Hana, Bu Nia, Pak Agung, Bu Gita, Saudara Hana, dan juga Bu Nia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka juga Tuhan boleh terlindungi dan terbebas dari infeksi-infeksi penyakit yang ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit saat ini Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan nyata bagi kami, baik kami yang dengan gejala-gejala yang ringan Tuhan, maupun dengan sakit-sakit yang cukup mengkhawatirkan Tuhan. Biar Tuhan menjamah
Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Grace, biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap kami, Tuhan senantiasa melindungi, sehatkan dan kuatkan kami semua, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mencukupkan kami hari lepas hari di dalam kebutuhan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh jemaat gereja Yesus Bandung dalam tangan pengertian Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua sarana ibadah, pembinaan, apapun yang kami lakukan untuk menjangkau jemaat, biarlah Tuhan memberkati, kami boleh bertumbuh di dalamnya. Melalui doa malam, doa pagi, hari Sabtu, ibadah-ibadah yang dilakukan, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau istirahat pada malam hari ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati istirahat kami boleh tidur dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Foto dulu, foto. Amin. Foto. Buka dulu kameranya semuanya. Ayo gambarnya di-on-kan Ibu Sinaga, Pak Sinaga. Sini, kamu ikut foto. Siap ya. Saya tag ya. Duduk. Siap gayanya 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Stephen soal bagus. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah shalom. Dadah Aai, dadah Mateo. Dadah. Bye salam Bapak Ayai. Bye. Shalom. Ay, kamu udah tinggi ya? Ayo, mana? Jangan dengerin nama ayah. Jangan marahin ayah. Kan namanya sekeluar. Enggak. Indut. Tuh. Ya, saya matikan ya. Oke, Ya. Dadah. Oke, dadah.